Shalom jemaat GBI Anugerah Rasul. Di kesempatan hari ini mari kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati ke dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan Bapa. Kiranya kami bisa sama-sama memuji sekali lagi, memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap. Haleluya. Amin. Shalom, luar biasa Tuhan kita. Mari kita memuji, mari kita menyembah Dia dengan sepenuh hati. Mari kita bergoyang bersama Tuhan. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menentukanku, dan pulihkanku. Katakan bersama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, engkau memuliakanmu, membebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini. Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama memuji menyembahnya. Sebab Dia yang manis, sebab Dia yang baik buat setiap kita. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku
bersama sekali lagi. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Dengan pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Bapa buat segala penyertaan-Mu, buat segala kebaikan Bapa. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir Bapa, Engkau melengkapi setiap kami dengan urapan yang baru Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa. Kami serahkan hamba-Nya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan kembali belajar apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita supaya kita beroleh perkenanan Tuhan. Kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-13. Di situ ada ayat pertama sampai ayat 11 yang menceritakan bagaimana Yeremia ini disuruh beli sabuk, disuruh beli ikat pinggang lenan, lalu suruh pakai, lalu sebentar suruh ngelepas, lalu sebentar lagi disuruh sembunyikan. Dan ketika ikat pinggang itu disembunyikan, berapa lama Tuhan suruh Yeremia lagi datang untuk mencari ikat pinggang yang disembunyikan itu. Apa jadinya ikat pinggang yang disembunyikan itu jadi lapuk. Kita baca ayat yang ke-11, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tapi mereka itu tidak mau mendengar. Dalam terjemahan yang lain, terjemahan The Message, di situ dituliskan umat Israel itu dirawat dan dipelihara oleh Tuhan agar bisa jadi kebanggaan. Dan Tuhan hendak mempertunjukkan pada dunia supaya semua orang bisa melihat bahwa mereka adalah umat Tuhan. Tapi mereka menolak untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, kalau di terjemahan baru dituliskan menolak mendengar, tapi di terjemahan The Message dituliskan menolak untuk melakukan. Di terjemahan baru dituliskan mereka jadi termasyur, ternama, terpuji. The Message menuliskan mereka dijadikan kebanggaan Tuhan. Bagaimana orang Israel itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Supaya dunia ini bisa melihat bahwa inilah umat Tuhan. Itu jadi luar biasa. Saudara, untuk itu mari kita lihat ya. Berita ini diberitakan oleh Nabi Yeremia. Berita ini diberitakan oleh Nabi Yeremia. Dan Nabi Yeremia ini hidup di era orang-orang Israel mendekati pembuangan, masa pembuangan ke Babel. Yeremia ini hidup dan menjalani kenabian
mulai melaksanakan menjadi nabi Tuhan pada usia yang masih belia. Kemarin saya katakan kepada kaum muda, masih umur 23 tahun. Ya, Israel di bawah dari pemerintahan Yosia sampai pemerintahan Sedekia itu tahun 640 sebelum Masehi sampai 587 sebelum Masehi. Ya. Yeremia ini adalah anak dari Imam Hilkia, dari keluarga imam. Dan pada pemerintahan Raja Yosia yang ketiga, tahun yang ketiga, dia diutus Tuhan untuk mulai menjalankan profesi kenabiannya. Ya. Kita tahu Raja Yosia itu adalah raja yang papanya jahat, Raja Amon. Tapi Yosia ini luar biasa cinta Tuhan, raja yang mengadakan renovasi besar-besaran rumah Tuhan, bukan hanya bangunannya tapi juga kedudukan para imam, para Lewi, semua dipulihkan. Dan ketika pemulihan itu sedang dijalankan, ditemukan kitab Taurat yang memberitakan tentang adanya murka Tuhan untuk mengadakan pembuangan Bani Israel ini. Tapi karena Yosia itu datang sujud dan menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengatakan di zamannya tidak terjadi masa penjajahan, pembuangan massa yang suram itu. Tapi setelah Yosia ini tidak ada, maka anaknya Raja Yoyakin dan dilanjutkan oleh paman dari Yoyakin ini Raja Sedekia, mereka mengalami masa yang sangat suram, masa yang sangat gelap. Mengapa? Karena setelah Yosia memperbaiki rumah Allah, mengadakan pesta besar Paskah, pesta terbesar, tapi anak Raja Yosia, Raja Yoyakin ini kembali jadi raja yang jahat dan membawa bangsa Israel, bangsa Yehuda ini menjadi orang-orang yang membelakangi Tuhan, tidak lagi takut kepada Tuhan. Ya, ibarat dikatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga, lembu itu kenal pemiliknya, Israel tidak. Keledai kenal palungannya yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Maksudnya saudaraku, orang Israel itu dipelihara oleh Tuhan, diberikan pembelaan yang begitu luar biasa. Bagaimana dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, di tanah Kanaan mereka sampai hidup makmur, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Tapi mereka, dikatakan tadi ayat yang ke-11, tidak mau mendengar. Tidak mau melakukan perintah Tuhan. Jadi di zaman Yeremia, saudaraku, hari-hari itu orang-orang Israel begitu menyakitkan hati Tuhan. Tuhan mengutus Yeremia melalui salah satu daripada perumpamaan teguran, yaitu tentang ikat pinggang ini. Tujuan Tuhan adalah supaya Israel itu kembali akrab dengan Tuhan. Karena dengan akrab dengan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu dicurahkan atas kehidupan Israel. Inti pemberitaan daripada Nabi Yeremia ada 2 poin. Poin yang pertama adalah bagaimana hubungan yang seharusnya antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Tuhan menggambarkan seperti ikat pinggang dengan pinggangnya. Artinya sebuah hubungan yang melekat antara umat dengan Allahnya, dengan Khalik yang menciptakannya. Hubungan seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mencipta semua ciptaannya. Tapi untuk manusia,
Tuhan mencipta segambar dengan gambarnya. Satu makna yang bisa kita tarik, saudaraku, adalah bagaimana Tuhan mau supaya manusia ini menjadi segambar dengan gambar Allah. Supaya komunikasi antara manusia dengan Allah ini, supaya kedekatan manusia dengan Allah. Manusia ini adalah sahabat Allah, ciptaan yang sangat istimewa. Dalam Kejadian 3 di situ dituliskan, kalau sore-sore Allah itu, langkah Allah terdengar di Taman Eden. Artinya punya hubungan yang harmonis. Tuhan Allah mengunjungi manusia, bertemu dengan Adam dan Hawa. Tapi sayangnya hari itu Adam dan Hawa tidak terlihat di Taman Eden. Sampai Allah memanggil, Adam, Adam, di mana kamu? Adam memberikan jawaban, aku sembunyi. Ketika aku dengar langkahmu, aku sembunyi. Loh, Adam dengar langkah Allah. Anda bisa bayangkan sebuah keakraban, saudaraku ya. Anda bisa dengar kalau ada orang yang tidak terlalu Anda kenal, suara sepatunya, suara langkahnya Anda bisa dengar? Tidak bisa, saudaraku. Siapa yang bisa Anda dengar? Orang-orang dekat Anda. Begitu dekatnya Adam Hawa ini dengan Allah. Sehingga ketika langkah Allah terdengar oleh mereka, mereka tahu ada langkah, bunyi langkah, mereka tahu itu langkah Allah. Demikian juga Allah. Ketika dicari tidak ada, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin kejujuran Adam sebetulnya. Allah panggil, Adam di mana? Adam di mana? Keharmonisan hubungan antara Allah dengan ciptaannya, dan juga antara ciptaan, antara Adam dengan Hawa. Bagaimana Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Diberi sahabat. Sahabat ini teman yang seimbang, saudaraku ya. Jadi hubungan yang dicipta oleh Allah adalah hubungan yang sangat baik. Berita Yeremia menceritakan, inti beritanya menceritakan tentang hubungan yang Tuhan kehendaki terjadi atas manusia ciptaannya, dan dia Allah sebagai penciptanya harus intim, harus dekat, hubungan dengan sesamanya juga intim dan dekat. Saudaraku, bagaimana bukan hanya saat lalu iblis itu melalui ular tua memperdaya Adam dan Hawa untuk merusak keintiman, untuk merusak keharmonisan hubungan dengan Tuhan, dengan penciptanya. Hari-hari ini menjelang hari Tuhan, iblis juga sangat menginginkan supaya manusia ini porak-poranda hubungannya dengan Tuhan. Tidak lagi bisa akrab. Salah satu lewat pandemi. Pandemi ini adalah salah satu trik iblis menjelang hari Tuhan. Karena dengan adanya pandemi, ibadah ditiadakan. Dulu kalau Sabat, sebuah kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi saat ini, ibadah ditiadakan. Saudara, Tuhan kita baik. Itu sebabnya Tuhan masih menyiapkan kepada kita fasilitas medsos ini, saudara, YouTube ini, supaya kalaupun kita diganggu ibadah onsite-nya oleh situasi dunia, maka ibadah online kita masih bisa tetap berjalan dengan baik. Saya berharap ketika ibadah online, Anda betul-betul menikmati Tuhan hadir dalam ibadah Anda. Saya yakin Tuhan melawat keluarga demi keluarga, rumah demi rumah. Kumpulkan anggota keluargamu, beribadahlah kepadanya melalui
medsos dengan penuh rasa hormat dan syukur. Rasakan hadiratnya supaya iblis tidak tersenyum. Karena dia tidak berhasil mengecoh kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tingkatkan jam doamu. Terus cari hadirat Tuhan. Jangan sembunyi. Kalau Adam Hawa sembunyi, dengar langkah Allah sembunyi, kita juga bisa dengar derap langkah Allah ketika mengunjungi kita lewat lawatannya di rumah-rumah. Dan kita mau supaya kita boleh merasakan dia hadir dalam hidup kita. Demikian juga lewat pandemik ini. Iblis merusak bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi iblis juga merusakkan hubungan antar sesama. Dulu, saudaraku, kalau ada salah satu saudara sakit, maka saudara yang lain mengulurkan tangan, datang, saling mengasihi, saling memperhatikan. Sekarang ini, kalau ada yang sakit, tidak ada yang berani deket, saudaraku. Kemarin saya dapat kiriman, salah kirim ke rumah saya. Ada satu barang yang dikirimkan, grabnya ketok-ketok, kirim. Dan saya bilang ini bukan pesanan saya. Loh, tapi nama ibu, nomor teleponnya ibu. Betul kan? Betul, tapi itu saya tidak pesan apa-apa. Saudaraku, orang yang kirim barang itu, saya juga naruh curiga. Jangan-jangan narkoba dimasukkan dikirim. Seperti yang di-sharekan di WA group itu. Saya tolak. Wah, pada saat kita bantah-bantahan, Anda tahu kurirnya ini batuk-batuk. Waduh, saya langsung bilang, Dek, periksa dulu ke puskesmas ya, jangan kerja, ganggu orang. Betul saudaraku ya. Itu kurir, tapi bukan cuma dengan kurir. Anda kalau dengan kurir, Anda lihat banyak liwat rumah orang-orang, semua depannya dikasih keranjang, supaya enggak ketemu sama kurirnya. Itu kurir, tapi antar saudara saja. Yang boleh ketemu, bisa ketemu cuma keluarga inti. Yaitu terpaksa ketemu. Takut klaster-klaster baru, saling mencurigai, dan lain sebagainya. Kasih tidak ada lagi. Manusia dibuat jarak yang jauh. Satu dengan yang lain saling mencurigai, saling menjaga jarak. Sekalipun dia saudara, saudaraku. Kemarin saya juga ketemu sama seorang senior saya. Dia bilang, aduh sekarang enggak bisa ketemu cucu. Dia seorang dosen yang masih ketemu banyak mahasiswa, cucunya enggak boleh ketemu sama anaknya. Jarak, saudaraku. Hati-hati menjelang hari Tuhan. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Matius 24 ayat 12 dan 20, saudaraku. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi dituliskan, berdoalah. Berdoa untuk apa? Supaya kita ini ketika hari Tuhan tidak jatuh pada masa winter, ya, itu the message. Ya. Hope and pray. Berharap dan berdoa supaya ketika hari Tuhan engkau tidak pada winter. Sungguh saudaraku ya, berdoa dingin. Di sini kaitannya dengan ayat yang ke-12, bicara soal hati yang dingin. Kasih kepada Tuhan yang menjadi dingin. Dulu minggu ibadah, bahkan 1 minggu 3 kali ibadah doa, ibadah pendalaman Alkitab, dan ibadah raya minggu. Sekarang terlanjur biasa tidak beribadah. Mungkin saja bisa
hati Anda sudah tawar, tidak lagi menggebu-gebu punya keinginan untuk datang beribadah. Kasih Anda kepada Tuhan sudah menjadi dingin. Kalau hari-hari ini kasih kita sudah mulai dingin, sudah tidak punya kerinduan lagi. Mari, Yohanes 18 ayat 18, di situ satu hikmah dari sebuah cerita ketika Yesus malam penderitaan itu, hari musim dingin. Semua kedinginan. Apa yang dilakukan kalau musim dingin? Jangan biarkan dirimu mati kedinginan. Jangan biarkan dirimu tidak berkutik karena kedinginan. Tapi murid-murid Tuhan menyalakan api dan membakar kayu, berdiam di sana. Engkau murid Tuhan, kalau hari-hari ini menjelang hari Tuhan, mungkin dingin, musim sedang dingin, musim masih sedang winter terjadi di sekitarmu. Keep on fire. Jaga supaya apimu tetap menyala. Untuk api bisa menyala harus ada kayu yang bisa dibakar. Tetap dibakar. Kalau kayu itu habis, maka api itu juga akan mati, padam. Kalau api padam akan jadi dingin. Izinkan kedaginganmu dibakar oleh api Roh Kudus. Mungkin kedagingan kemalasan, mungkin kesenangan dunia, sudah terlanjur kalau minggu jalan-jalan hari keluarga, sudah bukan hari Tuhan lagi. Bakar, keep on fire, bakar saudaraku ya, jangan biarkan api itu padam. Tuhan mau supaya kita ini tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia melarikan diri dari hadirat Tuhan. Tapi dari pihak Tuhan, Tuhan memberikan satu gambaran, satu nubuatan, sebuah rencana pemulihan hubungan. Ya, kalau ada ayat menuliskan, kalau saking banyaknya kedurhakaan, maka kasih manusia jadi semakin dingin. Tapi Tuhan tidak merelakan hubungan yang harmonis di Eden yang direncanakan itu diporak-porandakan oleh muslihat iblis. Itu sebabnya Tuhan mengambil domba, menyembelih, dan kulitnya dipakaikan menjadi pakaian bagi makhluk ciptaannya Adam dan Hawa. Manusia lama kita memang jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, putus hubungan dengan Allah. Tapi atas inisiatif dan kebaikan Allah, Allah memberikan domba Allah, anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib di bukit Golgota. Yang dalam Yesaya 4:9, dalam Yesaya 5:3, di situ dituliskan bahwa mukanya jadi jelek, tidak dipandang orang, ya, buruk rupa, sangat menderita, sengsara, karena menanggung dosa kita semua. Dosa kita ditanggung dengan Yesus tersalib, tergantung di atas kayu salib di bukit Golgota. Semua kutuk akibat dosa sudah diterimanya. Dan oleh kematiannya, dia kembali memperdamaikan
kita dengan Allah. Saudara, dari pihak Tuhan, Tuhan sudah memberikan satu wacana, satu wujud perlakuan, bukan hanya teori dan rencana, tapi Dia sudah memberikan dirinya betul-betul menjadi jembatan. Yesus Kristus menjadi jembatan yang menjembatani hubungan yang sudah beku, yang sudah putus. Adam Hawa diusir keluar dari Taman Eden, dijaga oleh kerut, tapi Yesus Kristus menghubungkannya kembali, sehingga kita masih beroleh kesempatan disebut menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, dari pihak Tuhan, coba Yesaya 49 ayat 14 dan 16. Di situ dikatakan 14 sampai 16. Ya. Ini ketika orang-orang Israel mengalami masa pembuangan, mengalami masa suram, mengalami masa kelam ada di Babel. Bagaimana negara mereka jadi negara jajahan. Dari kota bagian daripada Babel, mereka tidak punya lagi tanah air. Mereka semua terjajah. Mereka mengatakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku melupakan aku. Betulkah di Babel Tuhan melupakan mereka? Meninggalkan mereka? Tidak, saudaraku. Seperti seorang ibu perempuan terhadap anak yang disusuinya. Ayat 15 Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak pernah melupakan engkau. Ayat 16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nanti kita lihat ya yang ke-16 ini. Yang ke-15 Tuhan menggambarkan Israel yang mengatakan dirinya dilupakan, dirinya dibuang, ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan memberi jawaban, tidak. Dan jawaban Tuhan ini bukan tipu muslihat, bukan jawaban yang salah, tapi benar dan sangat benar. Terbukti apa? Sekalipun ada di Babel, sekalipun ada di masa pembuangan, kita lihat bagaimana Tuhan mengadakan pembelaan terhadap orang-orangnya yang takut akan Tuhan. Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego, mereka memang jadi orang buangan di tanah Babel. Namun kasih setia Tuhan tetap ada atas mereka. Bagaimana mereka dipilih untuk diberi kedudukan. Mereka dipilih dan bahkan bukan hanya dipilih oleh raja, mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun melewati goa singa, mulut singa itu dikatupkan. Sekalipun lewat nyala api yang dipanaskan 7 kali lipat, mereka tidak dibiarkan sendiri. Raja Nebukadnezar beserta dengan seluruh kru yang ada di sana melihat mereka bukan 3 orang tapi 4, yang seorang seperti anak dewa. Luar biasa. Jadi apa yang diucap Tuhan, kalau engkau melekat seperti ikat pinggang yang melekat di pinggang, akan jadi umat ternama, termasyur,
dan jadi kebanggaan. Daniel jadi bukan hanya kebanggaan Tuhan, tapi juga kebanggaan rajanya. Dia bisa eksis dari Raja Babel sampai Raja Persia. Seperti yang Tuhan katakan, dapatkah seorang ibu meninggalkan bayinya? Saudaraku, orang tua kalau sama anak itu luar biasa, saudaraku. Apalagi orang tua perempuan, ibu dengan bayinya yang dikatakan bayi masih menyusu, masih bergantung. Tidak mungkin ditinggalkan. Tapi ditegaskan dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Kalau ada ibu yang bisa meninggalkan bayinya. Betul, di dunia ini kadang-kadang ya masih ada saja yang kasihnya bahkan antara ibu dan anak itu juga jadi berkurang atau tidak punya kasih. Tapi Tuhan menegaskan kalau ada ibu yang di dunia itu seperti itu, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Saudara, hari ini engkau di mana? Kalau ada masa-masa sulit pandemi, adakah engkau bisa eksis, bisa jadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Atau bisa jadikah engkau seperti Daud, yang ketika oleh keluarganya dia dikucilkan. Yang lain ada pesta di rumah. Daud harus berpanas-panas kena terik matahari menjaga domba yang 2-3 ekor. Tapi sekalipun dikucilkan oleh keluarganya, Daud tetap cinta Tuhan. Luar biasa. Mazmur 92, 91 ayat 14 itu katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat yang lain juga menuliskan, karena hatinya melekat kepadaku, maka aku membuat apa yang dikerjakan tangannya menjadi berhasil. Ya, jiwaku melekat kepada Tuhan. Itu Daud ngomongnya seperti itu. Kalau Tuhan menyatakan jiwanya melekat kepadaku. Mazmur 63 ayat 9 katakan jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Di belantara mengembalakan domba ada banyak bahaya. Ada beruang, ada singa. Namun demikian, tangan Tuhan menopang Daud. Sehingga singa dan beruang itu pun dikalahkannya. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Kita bisa jadi seperti Daud. Kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya, bahkan memberikan pernyataannya, lebih daripada seorang ibu yang mencintai bayinya dan tidak pernah meninggalkan bayinya, dia selalu beserta kita. Memang namanya Immanuel, Allah beserta kita. Ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 dari Yesaya 49, dituliskan, lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, melukis masih kurang tepat, saudaraku ya. The Message menuliskan, I have graven, mengukir engkau di telapak tangan. Beda melukis dengan mengukir, saudaraku ya. Kalau melukis itu di kulit. Tapi kalau mengukir itu menggores. Seperti tato, graven. Ada luka, ada sakit, ada korban, ada penderitaan. Bagaimana mungkin kita bisa diukir di telapak tangan Tuhan?
lewat korban, lewat penderitaan, lewat salib. Kita bukan lagi jauh, tapi Tuhan lewat salibnya sudah menjadikan kita dekat. Dan janji Tuhan mengatakan, engkau akan kujadikan kenamaan, termasyur, engkau akan terhormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ayat juga menuliskan, saudaraku, bahwa kita ini jadi kebanggaannya Tuhan. Kebanggaan Tuhan. Anda dan saya dituliskan oleh The Message, kebanggaan Tuhan bagi seluruh bumi. Betul, saudara. Daniel terkenal kebanggaan Tuhan, kebanggaan Raja Nebukadnezar, kebanggaan Raja Persia. Walau dia harus mengalami banyak derita. Ya, memang janji Tuhan, ya dan amin. Kalau Anda dan saya itu melekat dengan Tuhan. Inti berita Yeremia yang kedua. Kalau yang pertama mengenai hubungan yang harmoni. Inti berita yang kedua adalah keharmonisan hubungan ini berdampak positif bagi semua kita. Jadi ternama, jadi terkenal, jadi termasyur, jadi kebanggaan. Saudaraku, Tuhan luar biasa mengasihi kita. Kita ini kebanggaannya. Bukan hanya Daniel, tapi semua orang yang mau mendengarkan. Syaratnya mendengarkan di terjemahan baru, di terjemahan The Message, dan mau melakukan perintahnya, maka hubungan itu akan dipulihkan. Orang yang mengasihi aku akan melakukan perintah-perintahku, suratan Yohanes. Dan dituliskan bahwa perintah-perintahku itu tidak berat. Tuhan tidak ingin memberatkan kita. Tapi justru perintah-perintah Tuhan itu yang akan memberikan kelancaran-kelancaran bagi kita. Sekalipun untuk mencapai jadi kenamaan, jadi kebanggaan. Daniel tidak mencapai begitu saja. Tapi Daniel juga mencapai lewat goa singa. Lewat goa singa. Sadrak, Mesak, Abednego lewat apa? Lewat perapian yang menyala-nyala. Daud juga lewat banyak tantangan. Bagaimana Daud harus jadi pelarian, dikejar-kejar oleh Saul untuk bisa mencapai jadi raja di Israel. Sebelum dia diurapi jadi raja, hidupnya ya tetap ada di padang belantara jadi gembala domba. Tapi semenjak ada janji Tuhan untuk menjadi kenamaan, termasyur, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, untuk menjadi kebanggaan Tuhan, saudaraku, Daud mesti lewat banyak ujian dan tantangan. Yesaya menuliskan, sekalipun lewat api dan air. Lewat api engkau tidak akan dihanguskan. Lewat air engkau tidak akan dihanyutkan. Mengapa? Karena ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi ada air, ada arus, ada api, ujian kemurnian. Dibawa arus ke sana kemari, tapi tetap kuat dan kokoh. Maka saudara akan mencapai titik janji Tuhan. Kualitas bagaimana hidup kita ini sangat tergantung
Israel yang lain mengalami derita. Tapi orang yang mau mendengar perintah Tuhan, yang mau melakukan perintah Tuhan, dia tetap ada dalam perlindungan, jaminan, dan pemeliharaan Tuhan. Musa, saudaraku ya, orang Israel, tetap hati Tuhan ada pada mereka. Setelah mengalami masa yang panjang dalam pembuangan di Mesir, di tanah Mesir, dibawa mengikuti Yusuf, maka ketika mereka kembali memiliki tanah Kanaan, mereka bukan tidak mengalami banyak hal. Ada saat-saat harus nyeberangi Laut Kolsom. Di depan ada Kolsom, di belakang ada tentara Israel, tentara Mesir, ada kereta yang berkuda, ada sungai Yordan yang meluap-luap, ada Moab saudaranya yang masih berbau saudara, anak-anak Lot, Moab dan Amon. Ketika mereka harus melewati tanah Moab, tanah Amon, mereka tidak welcome. Tapi mereka menghadang orang-orang Israel. Sekali lagi saya katakan, sekalipun lewat air yang deras, engkau tidak akan dihanyutkan. Sekalipun lewat api, nyala api yang membakar, engkau tidak akan hangus. Jadi ada banyak tantangan. Hari-hari ini air dan api silih berganti, saudaraku ya. Tapi kita tahu tetap dekat Allah saja kita tenang. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang sebentar lagi kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Persiapkan roti dan anggurmu. Mazmur 62 itu juga jadi pernyataan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita jadi seperti sabuk yang diikatkan pada pinggang, ikat pinggang yang dipakai pada pinggangnya, maka kedekatan kita itu menjadi jaminan. Allah menjadi jaminan buat kita sekalian. Kita dekat Allah, kita boleh merasakan pemeliharaan, perlindungan yang luar biasa ada pada kita. Mari saudaraku, kitab Wahyu pasal 3 menuliskan, tidakkah engkau kehilangan kasih mula-mula? Kalau kasih itu menjadi dingin, ayo nyalakan apimu. Izinkan Roh Kudus membakar hidupmu supaya engkau dihangatkan kembali. Karena ternyata kehilangan kasih mula-mula itu, Alkitab menuliskan, dalam jatuhnya. Kejatuhan bukan dangkal, tapi dalam. Mengapa? Karena dari hati, saudaraku, dari hati. Hatinya sudah hilang gambaran Yesus. Sementara Tuhan Yesus tangannya diukir kita. Ada ukiran muka kita, wajah kita, foto kita, hidup kita di tangan Tuhan. Tapi masihkah di hati kita terukir nama Yesus? Pujian kata, di hatiku telah terukir namanya Yesus yang indah. Namanya terukir di hati, lenyapkan sedih dan susah. Di hatimu masih terukir? Yohanes 15 menuliskan, jika engkau
masih di dalam aku. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ada kemanunggalan. Ada hubungan yang baik. Seperti pokok dengan carangnya. Ketergantungan hidup ini, saudara, kita ini, hidup kita ini tergantung pada Tuhan. Itu sebabnya jangan lepaskan Dia. Jangan biarkan kasih-Mu jadi tawar, jadi dingin. Jangan biarkan engkau menjauh. Kembali pada Allah, mendekat. Maka berkat itu akan dicurahkan bagi kita sekalian. Amin. Mari siapkan roti dan anggurmu. Taruh roti, pegang roti dengan tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Kita ambil waktu hening sejenak. Sadarkah kita bahwa Tuhan sangat mengasihi dan merindukan kita? Jangan menjauh, di luar banyak bahaya. Jangan biarkan dirimu kedinginan. Keep on fire, nyala api Roh Kudus, izinkan api Roh Kudus membakar hidupmu. Hari-hari ini kasih kebanyakan orang jadi tawar. Itu tanda zaman. Tapi kasih kita pada diri kita, Tuhan bubuhkan, Tuhan taruhkan, Tuhan torehkan kasih-Nya. Hingga nama Tuhan terukir di hati kita. Dan kita pun terukir di telapak tangannya Tuhan. Syarawarawasi kalama-lama. Mendekat kepada Tuhan. Jangan mendua hati. Datang kepada Tuhan. Katakan kepada Dia, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ikana rawaya sikarawa-rawa. Saudaraku, angkat roti lebih tinggi dari kepala. Lewat korban Kristus inilah kita diperdamaikan dengan Allah. Bukan hanya berdamai, tapi diharmoniskan kembali hubungan kita dengan Allah. Dia Allah, kita umat. Kita diizinkan memanggil Allah sebagai Aba Bapa. Dan kita anak-anak yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapak yang baik. Engkau Ibu yang tidak pernah meninggalkan bayinya. Kalau kadangkala kami jauh undur dari Engkau. Tapi Engkau masih mengasihi kami. Hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Ini hidup kami. Sikanalawara sikalama-lama ya sikaramarama. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Pindahkan cawanmu ke tangan kananmu. Angkat lebih tinggi dari kepala. Tetes-tetes darah di atas Kalvari mengalir menjadi darah ketebusan bagi kami. Dan lewat kuasa darahnya ada pembaharuan perjanjian. Kita yang terbuang tidak lagi terbuang. Kita yang ditolak sekarang kembali menjadi anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Bapak. Dan firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan dalam darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Angkat tanganmu, puji dan sembah Dia. Ucapkan syukurmu karena kebajikan, kemurahan, karena kebesaran kasih dan anugerah. Percayalah ketika engkau mendengar suara Tuhan, ketika engkau menghargai perintah-perintahnya, pemulihan lewat kuasa salib itu sedang terjadi. Kita adalah anak. Abba Bapak kita mengasihi kita. Berkat Tuhan tercurah lewat perjamuan kudus, lewat kuasa salib Kristus, lewat tubuh dan darah Kristus. Anda yang hari ini mungkin sedang menderita sakit. Anda yang hari ini mungkin sedang mengalami kesusahan ekonomi, persoalan. Percayalah, Ia pemilik langit, bumi, dan seluruh isinya. Mujizat masih ada sampai hari ini. Terima kuasa kesembuhan, terima berkat, terima pertolongan, jalan keluar, pemulihan. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan boleh tercurah di setiap rumah-rumah. Pribadi lepas pribadi yang melakukan persekutuan online hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.